Adapun landasan hukum penerapan model pembelajaran pendidikan teknologi sebagai berikut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Indonesia tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor. Nah, sebelumnya nama saya Arjuna Fikri Trifirmansyah dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro yang bertempat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2283210021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi guna untuk memenuhi mata kuliah pendidikan teknologi kejuruan. Pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi. Nah, kalau misalnya buat perspektif, pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi sebab diturunkan dari kebutuhan pasar kerja, memberi urutan terhadap keuntungan ekonomi. Nah, itu buat si pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi. Nah, apa aja sih yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, pertama itu kita menjelaskan pengertian pendidikan kejuruan, ada cara di mana pendidikan kejuruan dapat menjadi penggerak ekonomi, dan yang terakhir itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup SMK. Nah, apa yang kamu pelajari? Nah, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang berorientasikan pada keterampilan dan kecakapan untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau jenjang pendidikan tingkat politeknik, sekolah vokasi, akademi, dan sejenisnya. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Nah, pastikan kalau misalnya kita ingin uh, mencapai pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi, ada beberapa cara seperti, nah, cara di mana pendidikan kejuruan dapat menjadi penggerak ekonomi. Yang pertama itu pemenuhan tenaga kerja terampil, pengembangan industri dan sektor keunggulan, kewirausahaan dan inovasi, penyesuaian dengan perubahan teknologi dan pasar kerja, dan yang terakhir itu ada mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan. Nah, kita pertama ngebahas tentang pemenuhan tenaga kerja terampil. Nah, pemenuhan tenaga kerja terampil, pendidikan kejuruan mempersiapkan individu dengan keterampilan spesifik dan relevan dengan kebutuhan industri. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, industri dapat berorientasi dengan efisiensi tinggi dan produktivitas yang lebih baik. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan industri dan sektor unggul. Nah, program pendidikan kejuruan dapat difokuskan pada pengembangan keterampilan yang spesifikasi untuk sektor-sektor unggulan dalam perekonomian suatu negara. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, tentu pendidikan kejuruan dapat membantu peningkatan daya saing industri tersebut dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Nah,
Yang cara ketiga yaitu kewirausahaan dan inovasi. Pendidikan kejuruan tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Dengan memberikan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan ini, pendidikan kejuruan dapat membangun jiwa kewirausahaan dan mendorong individu lapang untuk menciptakan lapangan kerja baru, memulai usaha sendiri, dan menghasilkan inovasi yang dapat menggerakkan ekonomi. Nah, cara yang keempat itu penyesuaian dengan perubahan teknologi dan pasar kerja. Pendidikan kejuruan juga dapat responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan menyediakan pelatihan yang terkini dan relevan dengan dunia kerja saat ini, pendidikan kejuruan dapat membantu individu diri dengan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Ini merupakan lulusan pendidikan kejuruan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja dan memperoleh pekerjaan yang baik. Nah, di mana kita di dunia pendidikan juga atau di dunia SMK saat ini, kita juga bergerak dalam membangun ekonomi dengan cara kita ikut pelatihan seperti LSP untuk mendobrak atau meningkatkan daya saing dan menghasilkan kewirausahaan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, cara yang 5 yaitu mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan. Pendidikan kejuruan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kerja kepada individu yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Pendidikan kejuruan dapat memberikan jalan bagi mereka untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, melalui upaya yang tepat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan kejuruan yang efektif, negara dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan penggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dimana siswa SMK itu mempunyai rata-rata pengangguran yang cukup besar. Maka dengan itu kita harus bekerja sama dengan pihak industri atau pihak dari pemerintah untuk memajukan dan menunjang ekonomi di suatu daerah atau negara tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam video berikut. Nah, yang dimana dari SMK, siswa SMK membuat suku cadang otomotif, yang dimana suku cadang otomotif yang ada di dunia luar atau di dunia industri itu cukup jauh gitu harganya dari uh, siswa yang dimana siswa SMK ini membuatnya sendiri. Maka dari itu banyak perusahaan besar yang ingin membeli dari suku cadang otomotif tersebut dengan melihat peluang bisnis tersebut. Dari siswa SMK juga dapat bergerak di sektor ekonomi. Nah, tantangannya adalah bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan ini dengan hal yang baru dibutuhkan pasarnya, nanti dibutuhkan oleh masyarakat pihak sekolah. Nah, jadinya itu kita uh, gimana membuat suatu marketplace dari hasil
karya dari siswa SMK. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.